Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai guys, welcome back to Morotal dan jumpa lagi bersama saya Putriana Tanra. Sebelumnya saya mau ajak teman-teman yang belum follow dan subscribe YouTube channel Unamin TV, yuk buruan sekarang di follow dan di subscribe, and don't forget to like, comment, and share video ini. Follow juga ya seluruh akun media sosial Unamin Official karena kita selalu update informasi dan berita terbaru di situ. Oke teman-teman, jadi di sesi Morta kali ini seperti biasanya kita bakal sharing-sharing bersama narasumber kita yang tentunya keren-keren dan berkompeten di bidangnya. Oke, narasumber kita hari ini adalah Dekan FISIP Unamin. Pasti teman-teman ada yang udah tahu, udah kenal juga sama dekannya, tapi ada juga nih yang bilang, siapa sih Dekan FISIP itu? Ya udah, yuk kita kenalan dan kita sapa. Ini dia Bapak Ari Purnomo, SIP MSI. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat, dan semangat. Oke, Alhamdulillah. Nah, Bapak Ari Purnomo ini kan sebagai Dekan FISIP nih. Mungkin boleh dong pertama-tama Bapak perkenalkan dulu profil singkat dari FISIP Unamin. Silakan Pak. Ya, FISIP Universitas Muhammadiyah Sorong itu salah satu universitas fakultas yang paling tertua di seluruh fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Sorong, karena cikal bakal UMS sendiri, Unamin sendiri itu dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, dan Prodi Ilmu Administrasi Negara itu adanya di FISIP. Kalau Prodi Administrasi Negara itu sendiri yang ada di kita ini, cikal bakal daripada Unamin itu sendiri itu berdiri dari 1982. Jadi sedangkan Unamin kita beralih kepada menjadi Unamin itu jadi universitas dari sekolah tinggi itu pada 2002. Kemudian prodi-prodi lain dan fakultas-fakultas lain itu baru ada itu di 2003. Jadi ya ibunya Unamin ya di FISIP. Oke. Nah, mungkin Bapak boleh spill tipis-tipis nih, apa saja sih yang mahasiswa FISIP itu pelajari? Jadi mahasiswa FISIP itu yang jelas bicara tentang sosial, ilmu sosial. Ilmu sosial itu cakupannya luas karena pasti semua manusia di muka bumi ini atau dimanapun itu berbicara tentang sosial karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, itu berarti berbicara tentang sosial. Kemudian berbicara tentang negara karena kita sekarang di kondisi manapun pasti kita mempunyai negara. Mau umpamanya tidak di Indonesia, di luar negeri juga pasti ada negara. Jadi di FISIP itu bicara itu, di administrasi berbicara tentang negara, di ilmu pemerintahan bicara tentang negara, baik di sosiologi juga seperti itu. Jadi kita berbicara tentang negara, bicara tentang ilmu sosial, berbicara tentang politik, berbicara tentang administrasi itu sendiri, tentang bagaimana proses pembukuan, catat-mencatat dan sebagainya, kemudian bicara tata pemerintahan, tata negara, itulah yang kita bicarakan di FISIP. Tapi lulusannya untuk program di FISIP itu sendiri di 3 program studi ini luas sebenarnya. Bukan berarti kalau ilmu pemerintahan nanti kerjanya di pemerintahan saja, bukan seperti itu. Tapi bisa saja di di partai politik, kemudian bisa di LSM, bisa di organisasi swasta, di perusahaan juga bisa. Oke, baik Pak. Nah, ini kalau mau jadi mahasiswa FISIP itu harus punya skill atau karakter khusus tidak Pak? Mahasiswa FISIP itu, jadi kalau mau mahasiswa FISIP, kalau saudara masih baru dari SMA, kemudian mau kuliah, mau ambil di FISIP, jangan khawatir. Silahkan masuk saja, kita tentunya ada tes ujian masuk. Itu ya kemampuan saudara ketika ada di SMA itu yang dimanfaatkan betul-betul untuk mengikuti tes itu. Kalau lulus ya masuk mahasiswa FISIP. Tapi nanti ketika sudah di kampus kita menambahkan skill-skill nanti, baik hard skill maupun soft skill, kayak mungkin menambah tingkat bahasa asingnya, kemudian dari sekarang kalau kita berbicara di pemerintahan juga ada e-government, kemudian bicara tentang dunia digital, jadi kita harus kuat di situ tentang komputerisasi dan sebagainya. Itu nanti ditambahkan ketika sudah kuliah. Tapi kalau belum punya skill apa-apa, yang penting mempunyai kemampuan intelektual,
masuk saja. Oh, jadi yang penting itu punya niat aja gitu ya, Pak? Ya, yang penting niat yang kuat, tekad. Nanti kalau sudah sampai jadi mahasiswa FISIP, baru kita tempa lagi. Insya Allah nanti keluarannya supaya bisa diterima di dunia kerja. Dimanapun situasi kerjanya, ya. Jangan pikir masuk FISIP harus masuk di dunia pemerintahan saja, tapi di dunia mana saja. Oke. Bukan hanya di birokrasi saja ya. Maksud saya bukan hanya untuk jadi PNS saja, tapi di dunia kerja manapun. Luas lapangan kerja untuk FISIP juga. Ya baik Pak, soalnya kalau misalnya nih lagi kumpul, terus kalau kita lihat anak FISIP itu mereka sering diskusi atau debatnya itu pada berbobot semua. Itu mungkin karena ada skill berpikir kritisnya juga ya Pak. Ya. Mereka juga mungkin karena pelajarannya di kelas terkait teori-teori. Jadi misalnya kalau ada membahas terkait permasalahan sosial, apalagi politik nih, pasti semua dibahas itu berdasarkan dengan landasan teori sosial yang ada. Ya, memang skill yang di FISIP yang diandalkan seperti itu. Skill berkomunikasi dan skill bagaimana memecahkan masalah. Kita beda pasti beda ya dengan umpamanya di teknik atau di ekonomi. Kita nggak mungkin memecahkan analisis dengan rumus-rumus kemudian dengan memecah beton gitu kan. Tapi kita karena dunia sosial ya basicnya diskusi, kemudian diskusi itu bagaimana memecahkan masalah-masalah sosial yang ada, yaitu membiasakan di ruang-ruang kelas seperti itu. Sehingga saya bilang makanya kenapa anak FISIP bisa diterima di dunia usaha umpamanya. Sekarang industri-industri di samping di industri kan bukan hanya bicara produksi, kemudian pemasaran saja, tapi ketika ada buruh, ada organisasi buruh, kemudian ada permasalahan-permasalahan buruh, maka anak sosiologi, anak pemerintahan, anak administrasi bisa bekerja di situ untuk menganalisis bagaimana permasalahan-permasalahan sosial yang ada bisa dihadapi oleh dunia industri seperti itu. Jadi itu juga perlu tantangan. Baik Pak, kemudian ini menurut Bapak mitos atau fakta sih kalau mahasiswa FISIP itu memang anak-anaknya suka demo? Karena kalau misalnya nih, pasti banyak sekali yang bertanya kepada anak FISIP, masuk mana? Masuk FISIP. Oh, mahasiswa yang suka ikut demo itu ya. Jadi gini, memang persepsinya seperti itu di beberapa kampus. Pada dasarnya gini, demo itu bagian daripada aspirasi. Betul. Itu dilindungi oleh undang-undang dan istilahnya diperbolehkan oleh negara. Cuman karena di FISIP tadi ruang geraknya tadi saya bilang skillnya adalah bagaimana menganalisis, kemudian kecenderungan di situ. Tapi kalau kita lihat di dunia yang mahasiswa sering demo bukan hanya anak FISIP kok, semua fakultas ada. BEMSI sekarang saja kalau nggak salah yang pimpinannya adalah mahasiswa dari Fakultas Pertanian Riau, kalau nggak salah ya. Itu yang memimpin. Jadi belum tentu anak FISIP juga, tapi artinya memang kecenderungan di FISIP seperti itu tidak kita hindari, tapi karena kebiasaan kita yang berdiskusi dan bersikap kritis di dalam kelas mungkin terbawa sampai di luar, di suasana sosial sehingga diaspirasikan dengan demo begitu. Oke, sampai ada pemikiran kayak gitu ya. Iya. Tapi tentunya kalau mahasiswa FISIP ini ikut demo tidak cuma asal ikut-ikutan aja. Iya. Pasti ada udah tahu ya permasalahannya apa. Yang jelas berdasarkan analisis yang panjang mereka. Saya tahu kalau mereka demo kan diskusi dulu, mengambil strategi, analisis isunya apa. Pasti tahu masalahnya. Saya yakin itu. Jadi demonya itu memang tujuannya jelas. Iya, nggak ikut-ikutan doang. Ya, ikut rame bukan bikin rusuh lagi. Itu udah. Kemarin waktu demo 11 itu kan ada nih viral kalau teman-teman mahasiswa ikutnya tuh cuma buat sekedar instastory doang. itu efek jadi dari demo. Jadi sebenarnya bukan berarti mereka instastory nggak tahu juga, mereka tahu juga, cuman ya masanya sekarang seperti itu. Segala tuh kegiatan ya pasti masuk ke media sosial. Oke, baik Pak. Nah, ini benar nggak sih Pak kalau mahasiswa FISIP ini kan belajar di bidang sosial dan politik, apakah itu membuat anak FISIP punya kesempatan luas nih untuk ketemu tokoh-tokoh besar negara seperti politikus atau aktivis-aktivis sosial yang lainnya? Ya pasti ya, karena link kita, umpamanya di FISIP itu di himpunannya ada di himpunan pemerintahan ada nama Fokarmapi, Forum Komunikasi Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Kemudian ada juga di BEM-nya, BEM Fakultas itu ada perhimpunan. Jadi perhimpunan-perhimpunan itu mereka biasanya ya karena link kita adalah biasa di dunia birokrasi dan politik, tidak jauh-jauh ya sering ketemu tokoh-tokoh politik, Pak Bupati, Gubernur, anggota-anggota dewan, menteri mungkin ya biasa bertemu seperti itu, tergantung dari skill yang mereka nanti
beradaptasi dengan berkomunikasi kemudian membangun jaringan itu. Jadi tergantung dari mahasiswa sendiri, kalau pintar bangun jaringan ya bisa begitu. Tapi kalau mahasiswanya nggak pintar atau ini ya kita usahakan untuk pintar lah, jadi pintar. Saya nih jadi iri soalnya kalau kita anak TI nih ya, anak IT, mungkin kalau kita mau ketemu sama toko-toko besar nih, mungkin harus mereka punya laptop, komputer, atau dong punya barang-barang elektronik rusak dulu Kak, baru kita bisa datang ke TI sambil ketemu gitu. Ya tergantung isu yang dibawa kan, FISIP ini kan cenderungnya isu politik, isu negara, pemerintahan, jadi ya pemangku-pemangku kebijakan ya, orang-orang yang terkenal di dunia politik lah. Jadi beda dengan mungkin di TI kan mungkin ya dunia konstruksi, dunia ini kan lain lah. Nah kemudian nih Pak, benar nggak sih kalau ada wajib magang di FISIP Unamin? Terus kalau ada wajib magangnya itu berapa lama Pak? Terus di mana aja? Ya, kita sekarang telah kurikulum yang ada di FISIP di 3 prodi ini, administrasi negara, pemerintahan, dan sosiologi, saat ini sudah mengarah kepada kurikulum MPKM. Kita berdasarkan perubahan-perubahan kurikulum yang kemarin, sudah diseminarkan dan sudah dilokakaryakan semua. Kemudian dalam kurikulum itu bukan hanya magang, sebenarnya ada pertukaran pelajar, pertukaran mahasiswa, kemudian pengabdian mahasiswa ke masyarakat, ke desa-desa terpencil. Jadi tinggal pilihan, magang itu pilihan. Jadi bukan wajib ya, pilihan. Apakah kita gunakan di semester antara semester 4, 5, atau 6. Di situ ada pertukaran pelajar, mahasiswa, kemudian magang, atau mereka ke pengabdian masyarakat ke desa terpencil, atau mengajar juga bisa seperti itu. Jadi pilihan. Kan yang sekarang sudah terlaksana itu karena perubahan kurikulumnya ini baru menuju ke MPKM, yang sudah dilaksanakan itu di program studi sosiologi. Sosiologi sudah yang ada semester 6 sekarang atau 5 itu sudah mulai magang. Magang di beberapa instansi yang ada di Kota Sorong ini atau Sorong Raya, bahkan ada yang di kampus juga ada magang. Nah, pemerintahan mungkin semester depan kita akan melakukan magang, tapi bukan kewajiban. Sekali lagi itu bukan kewajiban, hanya adalah kompetensi yang disiapkan untuk mencapai CPL dalam suatu kurikulum dan pilihan. Apakah mau magang atau mau ke desa, pengabdian masyarakat ke desa, atau mau pertukaran mahasiswa. Jadi pertukaran mahasiswa ini bisa ke universitas lain yang prodinya sama, bahwa keluar Kota Sorong atau di dalam Kota Sorong yang universitas prodinya sama tapi universitasnya beda, atau di dalam universitas tapi prodi yang berbeda. Itu bisa. Jadi anak pemerintahan bisa belajar di teknik informatika, bisa di hukum, di ekonomi, tergantung nanti kita lihat di CPL-nya. Jadi apapun program yang disediakan di dalam kurikulum MBKM ini, tentunya tujuannya itu diharapkan mahasiswa mendapatkan soft skill maupun hard skills. Kemampuan yang lebih lah dibandingkan dengan cuma mata kuliah yang diampu di program studinya. Karena program ini kan memberi pengalaman kepada teman-teman untuk belajar langsung ya di dunia kerja. Itu pengennya kita gitu. Jadi dengan kurikulum MKM ini mahasiswa mendekatkan diri dengan dunia kerja sehingga bisa melihat sendiri kondisi real di dunia kerja seperti apa. Ketika sudah lulus mereka bisa langsung diterima di dunia kerja. Nggak shock juga gitu ya Pak, yang di dunia kerja. Nggak kaku lagi mungkin karena sudah biasa ini, sudah biasa berinteraksi dengan teman-teman kerja yang sudah lama di situ. Nah, itu kita yang usahakan di situ. Jadi kita berusaha lulusan kita itu nantinya masa tunggu lulusannya untuk sampai dunia kerja itu sampai 0%. Itu kita usahakan seperti itu. Kalau sekarang belum, tapi kita kedepannya berusaha seperti itu. Jadi sebelum lulus sudah ada yang inden, udah pesan. Oh lulusan prodi administrasi mana ini? Kita butuh sekian. Lulusan pemerintahan mana ini? Sosiologi mana? Kita pengennya seperti itu. Tapi kita pengen wujudkan. Jadi udah disediakan tempat langsung nih untuk. Ya kita berusaha ke depan. Belum saat ini belum. Tapi ke depannya seperti itu. Bertujuan seperti itu. Salah satunya dengan perubahan kurikulum ini seperti itu. Iya. Nah Pak, kalau kita udah bahas panjang lebar nih, pasti tidak komplit kalau kita telah bahas dia punya prospek kerja. Ini anak-anak FISIP nih nanti kedepannya bisa kerja jadi apa sih Pak? Ya tadi saya sampaikan bisa di birokrasi, umpamanya PNS masuk ke CPNS. Tapi kan kita lihat PNS ini kan terbatas juga penerimaannya. Jadi bisa di banyak hal.
tadi di partai politik. Pokoknya kalau yang mau pasti punya modal karena masuk di FISIP, punya modal belajar politik, baik politik secara teoritis maupun praktis. Makanya kita sering mendatangkan tokoh-tokoh politik ke kampus kita untuk memberikan kuliah umum supaya mereka paham juga, oh ini dunia politik yang secara praktis. Kemudian juga bisa di dunia usaha tadi, di dunia industri juga bisa. Kemudian banyak mahasiswa kita yang diterima di bank banyak. Anak administrasi pemerintahan di bank banyak, kemudian di dunia swasta juga banyak. Jadi di LSM juga bisa. Jadi peluangnya luas lah. Luas tidak sekali. Monoton. Tidak monoton harus di birokrasi di PNS. Tidak hanya di instansi pemerintah. Jadi jangan salah persepsi bahwa anak FISIP pasti jadi PNS atau di birokrasi, enggak seperti itu. Jadi politikus nih. Jadi politikus, enggak juga seperti itu. Kalau pilihan. Tergantung rezeki juga ya Pak. Makanya itu tergantung rezeki. Makanya itu kita di kurikulum memberi tambahan skill lain. Pokoknya mereka mau tambahan di dunia komputerisasi, kita bisa ke nanti pertukaran pelajarnya di anak teknik informatika, bisa belajar komputer di situ. Jadi samping basic ilmu kita, mereka juga dapat itu. Itu tambahannya, itu tambahan soft skill-nya lah. Baik, luar biasa sekali. Nah terakhir nih Pak, mungkin ada tips buat mahasiswa FISIP atau buat teman-teman yang mau bergabung menjadi keluarga FISIP Unamin nih Pak, silakan. Kalau mau bergabung di untuk jadi mahasiswa FISIP Unamin, sederhananya datang tes. Ambil 3 prodi ini, salah satunya ilmu pemerintahan, ilmu administrasi negara atau sosiologi, dijamin deh anak FISIP itu paling oke deh. Karena negara kan kita bicara negara, kalau nggak pakai ilmu sosial dan ilmu politik nggak mungkin bisa jalan. Realistis lah. Jadi dipakai dimanapun. Anak FISIP bisa untuk analisa apapun lah. Gitu Pak. Jelas. Terima kasih banyak ya Pak atas penjelasan Bapak yang udah diberikan nih buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Ari ini bermanfaat dan mungkin langsung daftar di Universitas Muhammadiyah Sorong, ambil program studi ilmu administrasi negara, sosiologi atau ilmu pemerintahan di Fakultas FISIP. Langsung ya. Jangan oleng-oleng lagi ke fakultas lain. Dosennya muda-muda, ganteng-ganteng dan oke semua. Tidak ada yang S1, semua S2, bahkan ada beberapa yang sudah S3. Nah terima kasih nih Bapak sudah berkesempatan hadir juga di studio kami hari ini. Teman-teman, jadi itu tadi pembahasan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ari. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Saya akan kembali buat teman-teman, jangan lupa untuk follow seluruh akun media sosial Unamin Official. Akhirnya saya Putriana Tanra pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah Pak. Dadah.